Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lani Mega Safitri SPD SIMPD selaku Guru Mapel Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 di Karangasem. Di sini saya Anita Nur Izati dari kelas 11 IPA 1 dengan nomor absen 05 akan mempresentasikan bab 1, yaitu tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Adapun topik yang dibahas dalam materi bab 1 ini yaitu yang pertama, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketiga, perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang keempat, perhitungan titik impas break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kelima, laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Topik yang pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah: yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini, dalam penganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan, dan rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan berlangsungnya usaha. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah: yang pertama, faktor keuntungan; yang kedua, faktor penguasaan teknis; yang ketiga, faktor pemasaran; yang keempat, faktor bahan baku; yang kelima, faktor tenaga kerja; yang keenam, faktor modal; yang ketujuh, faktor resiko; yang kedelapan, faktor persaingan; yang kesembilan, faktor fasilitas dan kemudahan; yang kesepuluh, faktor manajemen. Kemudian, jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan, maka tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. Yang kedua, jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. Yang ketiga, jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakan. Yang keempat, jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. Yang kelima, jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. Yang keenam, jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. Yang ketujuh, jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. Untuk yang selanjutnya, dalam menganalisis peluang usaha harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha. Tidak untuk asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisis. Dengan adanya analisis SWOT, yang artinya strike sama dengan kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunity artinya peluang, dan threat artinya ancaman. Berarti dapat diketahui bahwa peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada. Di sini, dengan tersedianya informasi intern dan ekstern, maka perusahaan akan dapat mengetahui yang pertama, di mana usaha itu ada peluang untuk maju dan sukses. Yang kedua, apa saja yang akan mengancam perusahaan, prakarya dan kewirausahaan. Yang ketiga, adakah kekuatan yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. Yang kedua, dibahas dalam bab 1 ini yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang pendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, faktor manusia; B, faktor keuangan; C, faktor organisasi; D, faktor perencanaan;
E. Faktor mengatur usaha. F. Faktor pemasaran. Dan yang terakhir G. Faktor administrasi. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. Yang pertama, mengurus izin usaha. Yang kedua, penetapan besarnya retribusi. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat, pengurusan pajak. Yang kelima, membuka rekening bank. Yang keenam, tanda daftar perusahaan TDP, tanda daftar perusahaan TDP. Kemudian yang terakhir, analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu yang pertama, pembentukan merek atau branding. Yang B, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. Yang ketiga, menciptakan kesetiaan pelanggan. Kemudian ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan personal atau personal selling. Yang kedua, iklan. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, publikasi. Yang kelima, sponsorship. Yang keenam, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Yang ketujuh, komunikasi dengan sistem ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Topik yang kedua yaitu sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama di sini dibahas yaitu aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini saya memberikan contoh produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama ada kerajinan dari limbah bunga kering. Yang kedua ada kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Dan yang ketiga ada kerajinan dari limbah kayu. Kemudian yang nomor 2 dibahas yaitu manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Seperti pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Yang kedua, manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Yang ketiga, ada potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yaitu di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Dilihat dari kondisi wilayahnya, yaitu ada daerah pesisir pantai. Di sini limbah berbentuk bangun ruang banyak tersedia, yaitu cangkang, kerang laut, tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu potensi daerah pegunungan. Di sini banyak dihasilkan limbah bangun ruang. Yang dihasilkan itu biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, daerah pertanian. Limbah di sini berbentuk bangun ruang yang dapat dihasilkan pada daerah ini, yaitu biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan yang lainnya. Yang keempat, daerah perkotaan. Daerah perkotaan banyak limbah berbentuk bangun ruang yang dihasilkan, yaitu kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat dibahas perencanaan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, kita harus menentukan bahan atau material produksi kerajinan. Yang kedua, menentukan teknik produksi. Yang kelima dibahas ada alat dan bahan yang dibutuhkan dalam
dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan yang terakhir ada proses kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang topik yang dibahas yang ketiga yaitu perhitungan titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan manfaat titik impas break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan dan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Kemudian manfaat analisis break-even point atau titik impas yang pertama ada jumlah penjualan minimal harus mempertahankan agar perusahaan tak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang keempat, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Kemudian ada analisa break-even point dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagai pengambilan keputusan, antara lain mengenai yang pertama, jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga, besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang keempat, untuk mengetahui efek perubahan harga jual, biaya maupun volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Kemudian yang nomor 2 dibahas yaitu komponen perhitungan titik impas break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang, yaitu ada biaya tetap, dan biaya variabel. Kemudian yang dibahas nomor 3 yaitu menghitung biaya pokok produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan yang keempat dibahas evaluasi hasil perhitungan titik impas break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang keempat yaitu strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Di sini saya akan memberikan pengertian tentang promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Adapun tujuan daripada perusahaan melakukan promosi menurut Giptono adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Menurut Sistaningrum, tujuan promosi adalah yaitu A. Memperkenalkan diri, B. Membujuk, C. Modifikasi, D. Membentuk tingkah laku, E. Mengingatkan kembali tentang produksi dan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua dibahas yaitu dalam topik yang keempat ini yaitu menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama ada periklanan, yang kedua promosi, yang ketiga penjualan tatap muka, D yang keempat publisitas atau hubungan masyarakat. Itu adalah cara-cara dalam menentukan strategi promosi. Yang ketiga dibahas melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Terakhir yaitu laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama ada pengertian dan manfaat laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.
Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif dan mudah dipahami oleh semua pihak. Adapun kewajiban seorang pengelola usaha atau pembuatan laporan kegiatan usaha adalah yang pertama, harus memahami akan arti pentingnya laporan. Yang kedua, harus dapat mendistribusikan laporan baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga, harus menyiapkan sarana dan data-data dan teknisi serta latihan-latihan penyusunan sebuah laporan kegiatan usaha. Kemudian, ada prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha, yaitu yang pertama, laporan harus tepat waktu. Yang kedua, laporan harus teliti, benar, dan dipercaya. Yang ketiga, laporan harus berjalan dan sederhana. Yang keempat, laporan harus ada standarisasi. Yang kelima, laporan harus mempunyai nilai atau manfaat. Yang kedua dibahas dalam topik yang terakhir ini, yaitu menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada dasarnya, yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha yaitu yang pertama, bidang kegiatan usaha, yang kedua, rugi atau laba, yang ketiga, bidang keuangan, yang keempat, bidang permodelan, yang kelima, bidang administrasi dan pembukuan, yang keenam, bidang ketenaga kerjaan, yang keenam, bidang pemasaran, yang kedelapan, bidang organisasi. Kemudian yang terakhir dibahas yaitu pembuatan laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada bab 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.